Yohana Margareta dalam editorial Media Indonesia. Politik bebas aktif yang secara konsisten dipilih pemerintah Republik Indonesia diyakini akan hadir dalam bentuk yang berbeda di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Alih-alih meneruskan gaya pemerintahan Joko Widodo yang cenderung kurang agresif, Prabowo bakal membawa gaya diplomasi kebijakan luar negeri yang lebih aktif, aspiratif, tapi juga sekaligus lebih tegas. Dengan pendekatan seperti itu, sangat mungkin Indonesia akan memainkan peran yang lebih besar dan juga strategis di tengah situasi geopolitik global yang amat dinamis. Inilah editorial Media Indonesia edisi Senin 11 November 2024 dengan tema Gebrakan Politik Luar Negeri Prabowo. Dan Anda juga bisa berpartisipasi, berinteraksi melalui telepon interaktif di 021 583 9900. Pagi ini sudah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Bung Gaudensio Suhardi. Bung Gaudens, selamat pagi. Selamat pagi, Yohana. Semangat untuk kita memantau terus ya perjalanan Pak Prabowo ke luar negeri, nanti akan membawa misi-misi diplomasi Indonesia. Ini menurut Bung Gaudens akan sebebas aktif apa dan akan seaspiratif apa? Ya, bebas aktif itu kan perintah konstitusi ya. Dan pilihan pertama untuk kunjungan ke luar negeri itu ke Tiongkok. Menarik kepergian Prabowo ke Tiongkok. Ini kali kedua dalam setahun ini ya. Pada April tahun ini, Prabowo juga ke Tiongkok dalam kapasitas sebagai Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih pada saat itu. Dan kali ini baru 3 pekan menjabat Presiden langsung ke Tiongkok juga. Gitu. Dan di sana itu banyak kegiatan yang dilakukan Prabowo, tetapi yang mau dikatakan bahwa Tiongkok dianggap oleh Indonesia sebagai negara besar yang beradab, dan tentu saja diharapkan kunjungan Prabowo ke Tiongkok maupun ke Amerika hari ini, kemarin sudah ke Amerika, dalam kerangka membawa kepentingan Indonesia semata-mata, bukan kepentingan negara lain. Ya, oke, baik. Sebelum kita lebih jauh lagi membahas misi Pak Prabowo dan juga Indonesia dalam lawatan kali ini, ada 3 headline utama Bang Gaudens yang akan kita ulas di Media Indonesia singkat saja. Yang pertama ini terkait dengan kesepakatan meski jelas dan terukur. Ini dalam konteks seperti apa sih, Bang Gaudens? Ya, tentu saja kesepakatan Prabowo dengan Tiongkok, terutama terkait dengan batas wilayah yang masih menjadi persoalan antara Indonesia dan Tiongkok. Jangan sampai batas wilayah yang belum jelas ini menjadi persoalan di kemudian hari. Karena itu kesepakatan yang diambil oleh Indonesia dan Tiongkok selama kunjungan Prabowo ke Tiongkok harus jelas dan terukur untuk kepentingan Indonesia seperti yang saya katakan tadi. Ya, kembali pada kepentingan Indonesia. Itu headline pertama, masih seputar lawatan Presiden Prabowo ke luar negeri. Yang kedua, Mutia cuci piring kotor. Ini terkait dengan kasus judol kah atau seperti apa? Ya, betul sekali. Kalau kita lihat judol ini kan masih terkait dengan Menteri yang lama Budi Ari ya. Dan Mutia saat ini harus melakukan bersih-bersih kayak seperti orang habis pesta gitu ya. Habis pesta judol pada periode lalu, pada periode ini Mutia harus mencuci piring kotor yang ditinggalkan di Kementerian Kominfo yang sekarang menjadi Komdigi ya. Apalagi kemarin terakhir ya dengan ditemukan atau penangkapan 11 pegawai Komdigi yang terlibat dengan judol itu sendiri. Rupanya antara prestasi dan juga itu juga efek dari piring kotor tadi? Ya, kita yakin Mutia mampu mencuci semua piring kotor di sana dan bahkan menyapunya karena dia sendiri bersih gitu. Jadi dengan sapu bersih mestinya Komdigi itu bisa disapu. Ya, harapan besar untuk Mutia Hafid kali ini ya. Dan yang ketiga, Presiden dan Menteri bisa kampanye di Pilkada 2024. Ini aturan apa lagi di Bang Gaudens? Ya, ini menarik ya. Memang di Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Pilkada itu ada 2 hal yang kontradiktif. Yang pertama itu pejabat negara boleh berkampanye asalkan selama dalam status cuti gitu ya. Boleh berkampanye selama cuti. Tetapi ada aturan lain di dalam Undang-Undang Pilkada yang sering dilupakan, itu aturan yang mengatakan bahwa pejabat negara itu harus mengambil keputusan dan tindakan yang tidak boleh merugikan salah satu pihak. Nah, aturan ini yang sepertinya tidak tepat
terkait dengan kalau ada pejabat negara yang mengendorse calon tertentu di pilkada ini. Bukankah sebelum-sebelumnya kita juga tidak pernah melakukan itu, Bang Gaudan? Sekarang ini akan konflik kepentingan dan semua sudah dijalani demikian begitu. Ya, memang ini menjadi tantangan dan juga menjadi refleksi kalau pejabat negara merangkap sebagai ketua umum partai politik. Menempatkan diri sebagai pejabat negara kapan dan sebagai ketua umum partai politik itu kapan memang menjadi bias di sana. Karena apa? Karena mestinya selama 24 jam itu jabatan sebagai pejabat negara itu melekat, apalagi kalau dijaga oleh aparat negara selama 24 jam juga. Ya, oke. Baik, kita tunggu lagi. Semoga kesuksesan Pak Prabowo ke depan tidak hanya di luar negeri tapi di dalam negeri juga harus ada pembenahan ya, gitu untuk masalah politik dan demokrasi. Betul sekali ya Pak Yohana, karena memang selama pilkada digelar nanti Prabowo di luar negeri ini. Menarik ya. Menarik sekali. Baik, dan pemirsa, sebelum kita ulas lebih jauh lagi tentang misi dan juga visi lawatan dari Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri, kita saksikan dulu tayangan yang satu ini. Gebrakan politik luar negeri Prabowo. Politik bebas aktif yang secara konsisten dipilih pemerintah Republik Indonesia diyakini akan hadir dalam bentuk yang berbeda di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Alih-alih meneruskan gaya pemerintahan Joko Widodo yang cenderung kurang agresif, Prabowo bakal membawa gaya diplomasi kebijakan luar negeri yang lebih aktif, aspiratif, tapi juga sekaligus lebih tegas. Dengan pendekatan seperti itu, sangat mungkin Indonesia akan memainkan peran yang lebih besar dan strategis di tengah situasi geopolitik global yang amat dinamis. Indonesia juga akan lebih kuat memosisikan diri di antara dua kekuatan raksasa dunia, Amerika Serikat dan Tiongkok. Tidak sekadar menjadi mitra dagang yang kemudian terjebak dalam ketergantungan berlebihan terhadap dua poros tersebut. Dengan memulai kunjungannya ke Tiongkok, kemudian Amerika Serikat, Prabowo tampak betul memahami psikologi kedua negara yang memang ingin menjadi sentral bagi semua negara. Dengan menghormati undangan dari dua negara besar itu, Prabowo dinilai sedang mengupayakan keseimbangan global antar negara adikuasa. Pada saat yang sama, momentum tersebut bisa dimaksimalkan oleh Indonesia untuk menanam fondasi hubungan yang lebih kuat dengan kekuatan besar dunia, tanpa mesti menggadaikan sikap politik non-blok yang tetap dipegang teguh. Hal itu menjadi semacam terjemahan sekaligus penegasan dari prinsip kebijakan luar negeri Prabowo yang ia sampaikan saat berpidato dalam pelantikannya sebagai Presiden 20 Oktober 2024 lalu. Ia menyebut, 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. We want to be a good neighbor. Dengan titik pijak seperti itu, Indonesia ingin menjadi sahabat bagi semua negara dengan memegang prinsip anti penjajahan. Lawatan Presiden Prabowo ke sejumlah negara untuk pertemuan bilateral dan multilateral itu patut kita dukung sebagai langkah awal penerapan kebijakan luar negeri Indonesia. Ada harapan besar bahwa di pemerintahan Prabowo, Indonesia akan mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam dinamika global yang penuh ketegangan geopolitik maupun ekonomi. Yang pertama dan utama, sesuai dengan konstitusi yang mengamanatkan prinsip anti penjajahan, tentu saja pemerintah Indonesia mesti menggarisbawahi isu penindasan yang terjadi di Palestina. Presiden mesti menyuarakan dengan lantang penolakan terhadap Israel yang telah menjajah Palestina, bahkan diduga melakukan genosida. Harus diakui, ketegangan politik di Timur Tengah juga perang yang belum mereda antara Rusia dan Ukraina punya dampak yang tidak sepele, terutama pengaruhnya terhadap kebutuhan energi dan pangan bagi negara-negara di dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, hampir semua negara di dunia termasuk Indonesia sudah merasakan imbasnya. Pun jangan lupakan juga ketegangan geoekonomi.
Perang dagang antara dua raksasa dunia, proteksionisme atau pembatasan perdagangan yang dijalankan sejumlah negara nyata-nyata telah memberikan dampak signifikan terhadap kondisi ekonomi dan sosial di sejumlah negara. Bahkan telah terbukti mampu menciptakan resesi ekonomi di beberapa negara. Prabowo diharapkan kembali mengangkat isu perekonomian dunia itu dalam KTT APEC di Lima, Peru, dan KTT G20 di Brasil yang akan ia hadiri sesuai lawatan ke Amerika. Indonesia merupakan bagian dari ekosistem ekonomi dunia. Suka tidak suka, ketika perekonomian global bergejolak, Indonesia juga tak akan luput dari dampaknya. Prabowo memang bukan Superman. Indonesia juga bukan negara adidaya. Tak mungkin semua harapan digantungkan padanya. Akan tetapi, dengan pengetahuan dan keaktifan dia membangun dukungan dan kepercayaan para pemimpin global, kiranya kita layak berharap setidaknya Prabowo akan mampu memaksimalkan kekuatan dan kontribusi Indonesia dalam penyelesaian krisis global, baik politik maupun ekonomi. Sebelum kita ulas lebih dalam lagi, kita jeda dulu. Sesaat lagi editorial Media Indonesia masih akan kembali. Tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Kembali di editorial Media Indonesia bersama Bang Gaudens Yosari. Bang Gaudens, ekonomi dan perdagangan menjadi salah satu prioritas misi Presiden Prabowo yang dibawa untuk misi diplomasi ke luar negeri. Nah, konkretnya seperti apa sih dari catatan Media Indonesia yang memang harus diprioritaskan oleh Presiden untuk bisa dicapai? Ya, kalau dari sisi ekonomi, kunjungan ke Tiongkok itu boleh dikatakan berhasil karena Prabowo mendapatkan komitmen bantuan itu ratusan triliun ya. Mudah-mudahan ini dari pertemuan kemarin ya? Ya, dari pertemuan kemarin. Mudah-mudahan awal yang baik. Akan tetapi yang paling penting itu kan bagaimana Prabowo memainkan kepentingan di antara dua kekuatan dunia, antara Tiongkok dan Amerika. Jangan sampai juga politik luar negeri itu terlalu cenderung berkiblat ke Tiongkok dengan melupakan Amerika yang juga menjadi kekuatan besar dunia. Nah, menyeimbangkan di antara dua kekuatan, apalagi antara Amerika dan Tiongkok itu saat ini sedang perang dagang juga. Jangan sampai memilih teman itu menjadi persoalan di kemudian hari. Tetapi pada sisi lain, Prabowo sebagaimana ditegaskan dalam pidato di MPR pada saat itu mengatakan Indonesia ingin menjadi tetangga yang baik. Artinya di antara negara ASEAN juga Indonesia membangun hubungan yang baik. Tetapi di tingkat global Indonesia juga ingin memainkan peran. Tetapi yang kita harapkan Prabowo bisa memainkan peran yang ciamik itu antara bagaimana menyeimbangkan di antara hubungan Tiongkok dan Amerika itu. Nah, di editorial kan disampaikan bahwa gaya Presiden Prabowo kali ini berbeda, lebih agresif dibandingkan periode sebelumnya Pak Joko Widodo. Sepenting apa sih sebenarnya eksistensi performance, appearance Indonesia melalui kepala negaranya di luar negeri? Ya, setidaknya dengan performa Prabowo yang lebih agresif itu di pergaulan internasional itu mampu mengangkat harkat dan martabat Indonesia. Setidaknya orang-orang di luar negeri itu tahu
dan tetap sadar gitu, oh Indonesia tetap ada gitu. Karena kita tahu bagaimana Indonesia pada masa lalu, pada masa Soekarno misalnya menggagas gerakan non-blok, bagaimana Indonesia memainkan peran juga dalam membantu di negara-negara di Afrika untuk merdeka dalam kerangka menjalankan perintah konstitusi bahwa Indonesia anti penjajahan. Tentu pada saat kekinian, pada saat sekarang ini yang paling penting itu bagaimana Indonesia juga membantu kemerdekaan Palestina, dan ini yang paling urgent yang dilakukan oleh Prabowo gitu. Di pemerintah Pak Prabowo ini kan ke depan di tahun 2025 menghadapi tantangan besar ya, tidak hanya khususnya sektor ekonomi juga menjadi problem begitu. Nah, kira-kira dengan misi luar negeri ini, apakah ini memang menjadi salah satu strategi Presiden ya untuk kemudian bisa mengais gitu kan pundi-pundi untuk bantuan 2025-2029? Ya kalau kita lihat perjalanan Prabowo dari Tiongkok ke Amerika juga ke Amerika Latin, tentu ini hal yang sangat menggembirakan. Menggembirakan kenapa? Karena kita tahu kekuatan global di selatan juga perlu dijaga gitu, selain dengan Amerika dan Tiongkok. Dengan Amerika memang menjadi persoalan ketika Indonesia dengan presiden barunya dan Amerika dengan presiden barunya yang akan dilantik, dan tentu di 2025 akan menjadi ada presiden baru di Amerika gitu kan. Nah dalam kerangka inilah melihat gaya Trump sekarang yang akan menjadi presiden di Amerika, mestinya Prabowo kita yakin sekali bisa mempelajari itu gitu. Menurut Bang Gaudens sendiri, bagi di mata internasional khususnya Amerika ataupun Tiongkok, Indonesia itu sebenarnya sepenting apa ya Bang Gaudens? Ya setidaknya Indonesia itu penting ya. Yang pertama itu bagi dunia dan juga dalam kerangka ekonomi, Indonesia itu pasar yang paling besar dengan jumlah penduduk yang hampir urutan keempat di dunia itu. Tentu Indonesia menjadi lirikan dari seluruh pasar dunia gitu. Juga yang tidak boleh dilupakan, Indonesia itu sebagai negara berpenduduk muslim yang terbesar di dunia, yang juga menjadi kepentingan negara-negara besar lainnya. Tentu Indonesia punya kekuatan juga di ASEAN, itu yang diperhitungkan. Karena itu posisi strategis Indonesia mestinya sebesar-besarnya dimanfaatkan untuk kepentingan Indonesia sendiri, bukan untuk kepentingan negara lain. Bang Gaudens, kita mencoba untuk membuka line telepon. Apakah mungkin sudah ada yang tersambung? Teman-teman boleh kita cek apakah sudah ada penelpon. Oh, sudah ada Pak John Veto dari Batam. Pak John, selamat pagi Pak John. Selamat pagi Mbak Yana, selamat pagi Bung Gaudens. Pagi. Ya. Silakan Pak John. Iya, gebrakan politik luar negeri Prabowo ini yang dibedah oleh editorial pagi hari ini ya. Jadi sebenarnya presiden kita ini agak terlambat ya closing ke luar negeri, kunjungan ke luar negeri. Tapi kenapa terlambat, kan baru dilantik Pak? Iya baru dilantik sebenarnya, kalau langsung aksi karena keadaan dunia sekarang ini kan. Tapi di tangan Pak Prabowo ini kalau kita tengok memang ada harapan hubungan luar negeri dengan Cina, dengan Rusia, dengan apa? Ya. Jadi ini memang faktor saya pantau dengan Cina, dia udah dapat juga invest agak besar juga masuk ke Indonesia. Karena Bapak Prabowo presiden kita dikelilingi, dibawa oleh ekonom piawai rombongannya. Ya mudah-mudahan ini jangan lupa juga dengan geopolitik internasional sekarang ini, dengan terpilihnya Donald Trump, Prabowo presiden kita harus mendekat juga ke Donald Trump. Nah, ya, jadi Anda melihat Pak Prabowo sekarang ke luar negeri mewakili Indonesia, gimana Pak? Bangga begitu atau seperti apa kesan Anda? Ya saya apresiasi, bangga, karena ya gaya Bapak Prabowo ini kan gaya militer, tapi dia tidak begitu menggebu-gebu kayak dulu. Sekarang dia betul-betul udah calling down Bapak Prabowo ini, udah sebagai negarawan ya, sebagai presiden. Ya dia tapi ada ketegasan juga masih nampak gitu. Tapi untuk kemaslahatan bangsa Indonesia dibuat dia sekarang ini. Ya, nampak perubahan Bapak Prabowo itu nampak
kenegarawannya, nampak kepemimpinannya, nampak ke bapak kan yang sekarang ini dia dah memikirkan begitu bangsa yang dipikirkan dia. Baik, terima Jadi kasih. kita berharap dengan Bapak Prabowo ini ke depan kayak inilah sel-selnya. Jadi bikin sejuk bikin adem-adem Indonesia ini kan. Ya, Indonesia terima tenang kasih, Pak tapi John. berhasil ekonominya, meningkat ekonominya. Gebrakannya luar biasa. Menteri-menterinya Ya, Pak John. Ya. Terima kasih Pak John Oke. dari Batam. Ya. Silahkan Bang Godes. Ya, menarik sih bahwa kunjungan Prabowo ke luar negeri itu diapresiasi, tetapi yang diingatkan dia tuh tentang geopolitik. Kita tahu bahwa dunia sekarang dalam keamanan itu tidak baik-baik saja. Rusia dan Ukraina itu masih perang, itu di Timur Tengah juga konflik masih berkelanjutan. Nah, tentu Indonesia mestinya mengambil peran, apalagi untuk Timur Tengah ya. Keberpihakan Indonesia sejak dulu sampai sekarang terhadap Palestina itu mestinya lebih nyata lagi dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Tetapi yang paling penting ya, kita tahu juga bahwa konflik Timur Tengah itu bisa mempengaruhi perekonomian, juga konflik ya, Rusia dan Ukraina, terutama soal gandum kalau di Ukraina, kalau di Timur Tengah itu minyak gitu. Nah, ini hal-hal yang berdampak langsung terhadap kepentingan Indonesia. Ya, kalau kita melihat dari periode sebelumnya itu kan Bu Retno yang paling aktif ya untuk menyuarakan perdamaian geopolitik kawasan begitu kan di Timur Tengah dan Ukraina, Rusia dan semuanya seperti itu. Artinya ketika sekarang presiden langsung yang turun harusnya gitu kan lebih tekanannya lebih kuat lagi ya. Ya, kita sih tidak ada keraguan ya terkait dengan bagaimana pergaulan Prabowo kalau di forum-forum internasional, karena memang punya latar belakang. Prabowo ini kan lama juga di luar negeri dan juga bisa berbicara dengan baik gitu ya di forum-forum internasional. Ini modal bagi bangsa Indonesia mempromosikan Indonesia di luar negeri. Lagi-lagi yang kita ingatkan bahwa apapun diplomasi, apapun bentuk diplomasi dari pemerintahan sekarang, tentu tujuan utamanya adalah kepentingan nasional. Nah, kepentingan nasional yang dibawa di forum-forum internasional itu diharapkan menambah dampak ekonomi, dan jangan lupa tujuan kita berbangsa dan bernegara itu kan kesejahteraan masyarakat. Artinya apapun pergaulan internasional yang dilakukan oleh pemerintahan sekarang harus membawa dampak pada kesejahteraan masyarakat. Nah, singkat saja Bung Godes, dari tadi ada beberapa statement yang menarik dari Bung Godes adalah semuanya harus dilakukan untuk kepentingan nasional. Berkali-kali ada penekanan seperti itu. Memangnya ada kekhawatiran bahwa itu tidak akan membawa kepentingan nasional atau seperti apa? Ya, itu perintah konstitusi kan. Di dalam pembukaan Undang-Undang 45 jelas sekali bahwa Indonesia itu cinta damai, tetapi dalam cinta damai anti penjajahan dan cinta damai juga tujuan kita berbangsa dan bernegara itu adalah kesejahteraan masyarakat. Jadi dalam skala apapun di dalam pergaulan internasional, di forum internasional, tetap memperjuangkan kepentingan nasional gitu. Baik, terima kasih Bang Godens untuk Terima ulasannya kasih. di editorial. Kita akan update terus di media Indonesia pemirsa seperti apa nanti hasil dari lawatan Presiden Prabowo ya dalam misi internasionalnya kali ini. Dan Presiden Prabowo pemirsa memang bukan Superman. Indonesia juga bukan negara adidaya. Tak mungkin semua harapan digantungkan kepadanya. Akan tetapi dengan pengetahuan dan juga keaktifan Prabowo membangun dukungan dan juga kepercayaan para pemimpin global, kiranya kita layak berharap setidaknya Pak Prabowo akan mampu memaksimalkan kekuatan dan juga kontribusi Indonesia dalam penyelesaian krisis global baik politik maupun juga ekonomi. Sekian dulu editorial Media Indonesia, saya Yohana Margareta undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa lagi.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.